Umat Islam itu kalau melihat orang lain berbuat baik, berusaha kita bisa lebih baik. Maka kaidahnya adalah fastabiqul khairat. Orang Islam harus merasa unggul karena kitab sucinya, pedomannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan Qurannya itu langsung firmanipun Gusti Allah. Jadi kita harus punya kebanggaan sebagai warga yang unggul. Harapan kita adalah menjadi orang-orang yang bisa dikoordinir, yang bisa di-manage, yang bisa bersatu padu dalam rangka untuk menggerakkan sebuah persyarikatan organisasi besar yaitu Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak-bapak, keluarga besar jamaah Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Sleman yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di penghujung bulan Sya'ban. Sedikit akan kami sampaikan di juz 2 sedikit ya. Karena kemarin sudah banyak yang beli tafsir At-Tanwir juz 2, saya sampaikan sekilas di awal. Juz 2 itu diawali surah Al-Baqarah ya, 142 nanti sampai 162 bagian awal dari tafsir At-Tanwir yang disusun oleh bapak-bapak dari Persyarikatan Muhammadiyah, diberi judul tentang tafsir itu yang 20 ayat ya, 142 sampai 162 itu, yaitu tentang kepribadian masyarakat Islam. Jadi kepribadian masyarakat Islam itu dari Persyarikatan Muhammadiyah mengambil dari surah Al-Baqarah 142 sampai 162. Ada 10 ya. Saya jelaskan waktunya 10 menit ya, insya Allah selesai. Jadi agak ngebut ya. Yang pertama, berjiwa besar. Jadi kan diawali dengan saya kulus sufaha. Kata-kata berjiwa bodoh ini maka oleh Muhammadiyah dimaksudkan supaya umat Islam ini punya jiwa besar dan jangan punya jiwa bodoh itu. Berjiwa besar. Kenapa berjiwa besar? Karena kita ini umat Islam yang oleh Allah diberi Al-Quran. Al-Quran yang mempunyai sekup menyelesaikan seluruh problem masyarakat itu. Jadi berjiwa besar. Maka umat Islam tidak boleh berjiwa kerdil, harus punya jiwa besar. Yang pertama. Yang kedua, kepribadian masyarakat Islam itu terkemuka ya, terkemuka. Jadi setelah berjiwa besar, yang kedua adalah terkemuka. Artinya apa? Umat Islam itu kalau melihat orang lain berbuat baik, berusaha kita bisa lebih baik. Maka kaidahnya adalah fastabiqul khairat. Jadi kalau yang pertama tadi kita ingin jangan sampai berjiwa bodoh tapi berjiwa besar itu. Lantas yang kedua ini kita harus punya semangat berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka Persyarikatan Muhammadiyah selalu berlomba. Di luar sana ada sekolah, Muhammadiyah membuat sekolah. Di luar sana bikin rumah sakit, Muhammadiyah bikin rumah sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, pencerah. Ya, sebagaimana
Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, itu adalah sang pencerah, sang pencerah. Jadi nama Muhammadiyah ya, kemarin ketika pengajian di Mu'alimin yang mengisi Bapak Budi Setiawan, cucu Pak Kiai Hajid ya. Pak Kiai Hajid itu punya putra Kiai Haji Raden Haiban Hajid, punya putra Pak Budi Setiawan. Alhamdulillah kemarin kami diperkenankan untuk mendampingi beliau ceramah di Mu'alimin. Beliau mengatakan dulu yang mimpin sidang itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, akan diberi nama apa ini? Itu yang mengatakan pertama kali Muhammadiyah adalah Kiai Sangidu ya, Kiai Sangidu. Kiai Sangidu itu dikenal di Muhammadiyah, pola pikirnya luar biasa, termasuk pemikiran tentang rumah sakit. Itu beliau. Nah, beliau ini orang yang memunculkan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan diberi nama apa? Kiai Haji Sangidu mengatakan Muhammadiyah. Beliau yang mengatakan. Jadi kita pencerah. Artinya apa? Kita semua sebagai umat Islam, ini selalu punya usaha, selain kita memahami Islam tentang akidah, ibadah dan lain-lain, tetapi mampu menjawab tantangan zaman. Jadi zaman berkembang seperti apapun, Muhammadiyah tampil sebagai pencerah. Berikutnya adalah bersih. Bersih di sini dikandung maksud warga persyarikatan Muhammadiyah dalam beramal harus tidak tercampur dengan takhayul, khurafat dan bid'ah. Jadi kalau ada kalender di rumah jatuh, padahal kalender itu ada fotonya anak kita, lantas kita mengatakan, kenapa ya kok kalender jatuh? Padahal itu ada foto anak saya. Jangan-jangan anak saya akan menemui hal yang tidak baik. Itu namanya takhayul. Muhammadiyah tidak berpikir kayak gitu. Apalagi terus punya keyakinan hari lahirnya anak saya kan Kemis Kliwon. Loh, ini kan Rebo pagi, berarti tinggal besok pagi. Lantas punya keyakinan anaknya akan sengsara. Itu yang disebut dengan khurafat. Muhammadiyah tidak berpikir seperti itu. Setelah itu lantas pergi ke pasar membeli beras, gula, gawe jenang abang karo jenang putih. Aneh-aneh dalam kegiatannya. Maka aneh-aneh dengan maksud tertentu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu bisa masuk kategori bid'ah. Jadi ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu yang disebut dengan bersih. Setelah itu apa? Unggul. Orang Muhammadiyah, keunggulannya di mana? Karena Muhammadiyah itu arruju'u ilal Quran was sunnah. Orang Islam harus merasa unggul karena kitab sucinya, pedomannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan Qurannya itu langsung firmanipun Gusti Allah. Jadi kita harus punya kebanggaan sebagai warga yang unggul ya. Setelah unggul adalah berkearifan. Maka kita kalau hidup bermasyarakat di persyarikatan Muhammadiyah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan ila akhir. Jadi kita ini menggerakkan itu dengan hikmah supaya bisa dengan tepat. Ini masyarakat seperti ini, caranya seperti ini, berkearifan. Oh, ini untuk orang tua, pendekatannya seperti ini. Dulu cerita dari Mu'alimin kemarin, Kiai Sangidu bersama teman-teman ketika melihat di alun-alun ada anak-anak kecil tidak berpakaian, anak-anak kecil tidak makan, diapakan? Diambil, dimandikan, dicarikan apa? Pakaian, dicarikan makan. Itu yang disebut kita dengan berkearifan. Artinya apa? Masyarakat itu kondisinya seperti apa? Kita dekati, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah religius ya. Muncul di tafsir At-Tanwir. Nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa membuka tafsir At-Tanwir jilid 2. Ayat 142 sampai 162, halaman 17 sampai 21. Wah, kok Pak Kirman hafal? Karena saya sudah membaca. Jadi, ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati,
Di situ disebutkan religius itu artinya apa? Umat Islam harus punya keyakinan di mana-mana itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana-mana. Karena kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang diperhatikan oleh Allah. Maka kita harus rajin berdoa supaya dikabulkan doa-doa kita. Karena kita berdoa itu sebagai bukti kalau kita merasa dekat kepada Allah. Itu yang disebut dengan religius. Dua kata terakhir di tafsir At-Tanwir disebut efektif dan efisien. Sekali lagi, ini adalah tafsir At-Tanwir surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 162 bagian pertama juz 2. Efektif. Apa artinya efektif? Kita ini oleh Allah diberi ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Kita harus punya keyakinan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pemberian dari Allah, maka perjalanan hidup kita semata-mata mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan yang terakhir, efisien. Ketika membahas efisien, tafsir At-Tanwir dari Persyarikatan Muhammadiyah mengungkapkan pertama surat Al-Asr. Yang kedua, mengungkapkan ditutup di alinea terakhir itu dengan ucapan Ali bin Abi Thalib sebagai menantu Nabi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Barang yang bagus itu, barang yang hak itu, Islam yang baik ini, Al-Quran yang serba benar ini, kalau tidak dikoordinir dengan baik, akan diporak-porandakan oleh kebatilan tetapi yang terorganisir secara baik. Untuk itu, dengan pengajian rutin setiap Sabtu di pekan pertama di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Sleman ini, harapan kita adalah menjadi orang-orang yang bisa dikoordinir, yang bisa di-manage, yang bisa bersatu padu dalam rangka untuk menggerakkan sebuah persyarikatan organisasi besar yaitu Muhammadiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.